Oke guys, kita mulai penjelasannya ya. Okay, describing graphs in English. Okay, and we focus on line graphs. Jadi kita fokus di grafik yang berupa garis gitu ya. Kan banyak tuh macam-macam grafik, ada grafik yang berupa chart dan lain sebagainya gitu ya. Kita fokusnya di line graphs. Okay. First, line graphs. This is the example of line graphs. Okay. Nah, ini contohnya itu marketing strategi A, B, C, gitu ya. Jadi dengan strategi A, B, C itu pengaruh ke jumlah penjualan produk, amount of selling product gitu ya. Jadi yang A itu yang biru itu ya, yang B yang berwarna merah, yang C yang berwarna hijau itu garisnya. Oke. Next. Nah, this one is marketing strategy. Oke. Ini contohnya up or increasing. Jadi sebelumnya ini ya. Nah, ketika kita mendeskripsikan suatu grafik itu pasti kita lihat dari sisi naik turun gitu ya. Jadi perkembangannya itu naik apa turun atau stagnan atau tetap aja kayak gitu, atau tetap aja stagnan kayak gitu. Jadi itu yang akan kita baca untuk mendeskripsikan grafik. Nah, dalam bahasa Inggris itu kita menggunakan verb ini. Nah, verb ini menunjukkan kalau grafik itu naik gitu ya. Jadi di situ ada verbs climb, go up, increase, rise. Itu menunjukkan kalau grafiknya itu naik gitu ya. Jadi misalkan this is the example. The amount of selling product with strategy A rises in each year. Nah, jadi jumlah penjualan produk dengan strategi A itu naik di setiap tahun gitu ya. Kalau kita lihat gitu, dengan strategi A yang biru ya. Nah, ini dia strategi A yang biru. Dan dia ada kenaikan di setiap tahunnya dari tahun 2018, dari 2018 ke 19 ke 2020. Ini ada kenaikan. Jadi kita mendeskripsikannya seperti ini. Atau kita juga bisa ganti kata kerjanya. The amount of selling product with strategy A climbs in each year kayak gitu ya, atau goes up in each year kayak gitu. Kemudian adapun untuk penggunaan tensesnya itu tergantung gitu ya. Oke, saya kasih contoh yang berikutnya. The amount of selling product with strategy A rose from 2018 to 2019. Nah, yang pertama kita menggunakan verb one, menggunakan present tense. Nah, untuk yang kedua kita menggunakan past tense. Kenapa? Gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu karena dia keterangan waktunya each year. Setiap tahun dia mendeskripsikan setiap tahun sesuatu yang regular atau seperti daily activity gitu ya. Nah, itu kan aktivitas yang regular, yang setiap tahun, setiap hari gitu ya, atau habitual activity gitu ya. Kalau ini kan aktivitas menunjukkan perkembangan yang regular kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua, contoh yang kedua itu kenapa past tense? Karena dia mendeskripsikan perkembangan 2018-2019 itu kan
sudah tahun lalu gitu ya, sudah tahun lalu, jadi menggunakan past tense. Jadi untuk mendeskripsikan grafik, kalau di situ ada keterangan tahun, kita akan bisa judge kita menyesuaikan aja untuk menggunakan tensesnya gitu ya. Kalau kita mendeskripsikan secara umum kayak general setiap tahunnya, in each year kayak gitu ya, itu pakai present. Tapi kalau tahunnya itu sudah lampau, berarti pakai past tense kayak gitu. Oke. Jadi tidak perlu bingung gitu ya. Bagaimana kalau tidak ada keterangan tahunnya gitu? Tapi biasanya selalu ada gitu ya. Selalu ada, misalkan jumlah kenaikan siswa mahasiswa di Universitas X di tahun 2020 kan saat ini. Berarti kita bisa menggunakan present atau present perfect gitu ya. Oke, next. Jadi ini beberapa vocabulary untuk mendeskripsikan kalau kalian pengen, kalau grafiknya menunjukkan naik gitu ya. Jadi verbnya you can use climb, go up, increase, rise gitu. Oke, next. Ini beberapa vocabs yang menunjukkan kalau grafik itu menurun gitu ya. You can say decline, decrease, dip, drop, fall, go down gitu. Oke, kita masih menggunakan grafik yang sama. Oke, next. Contohnya di sini. Ini ada contohnya ya. Oke. The amount of selling product with strategy C decreased from 2018 to 2019. Kita pakai verb to karena kita mendeskripsikan tahun 2018, 2019 lampau. Oke. Nah, kebetulan di strategi C ini ya yang warna hijau. Nah, dari 2018 ke 19 ini menurun. Nah, ini ya cara mendeskripsikan grafiknya. Ini ada penurunan. Nah, jadi decreased gitu. Oke. Next. Level. Baik, selanjutnya level. Oke, level ini ada. Jadi level itu di sini maksudnya dia yang perubahannya itu stagnan atau naik turun kayak gitu ya. Jadi ada kan grafik itu yang menunjukkan stagnan. Nah, itu ada contoh gambarnya di sini. Nah ini menunjukkan stagnan. Nah, kita menggunakan kata kerja apa gitu ya. Kita bisa menggunakan ini, not change, remain constant, atau kita menggunakan noun, no change gitu. Oke, next. Nah, ini grafik yang menunjukkan naik turun, fluctuation atau fluctuate. Jadi naik turun kayak gitu ya. Enggak yang naik gitu grafiknya, tapi naik turun kayak gitu. Nah, itu menunjukkan fluctuations gitu ya. Atau kalau dalam verbnya, kata kerjanya pakai fluctuate. Oke, I give you example. Nah, kita ngasih contoh dari grafik ini, grafik yang tadi ya. The amount of selling product with strategy B did not change from 2009 to 2020. Strategi B ini ya. Nah, ini kan ada ya stagnan ya, ini dari 2019 ke 2020. Nah, jadi kita bisa pakai ini. Did not change. Bagaimana kalau menggunakan noun? Oke, ini ya, how to make sentence from the noun. Oke, nah ini contoh yang tadi untuk grafik yang naik gitu ya. Oke. The amount of selling product. Nah, ini contoh yang kata kerja gitu ya. Jadi kata kerja, jadi ini karena pakai verb 2, jadi rise menjadi rose gitu.
Kemudian bagaimana untuk bentuk nounnya? Nah, ini dia. Jadi ini verbnya, ini noun. Jadi kalau dia itu noun, kalau kalian ingin menggunakan nounnya ini, jadi dia letaknya setelah verb. Nah, di sini there was a rise from 2018 to 2019. Jadi di sini verbnya ini berupa to be, past tense, karena kita mendeskripsikan tahun ini 2018 2019. Oke. Jadi itu ya penggunaan nounnya. Kalau ini verb 2, ini sebagai verb, mana subjeknya? Ya ini, the amount of selling product with strategy A, ini sebagai subjek, ini verb. Nah, ini noun. Noun itu juga bisa ditandai dengan adanya artikel ini atau an gitu ya. Kalau increase berarti pakai an increase, karena dia diawali bunyi vokal. Kalau ini kan diawali bunyi konsonan, jadi pakai gitu. Oke, next. Nah, adjective and adverbs dalam mendeskripsikan grafik itu pasti ada adjective atau adverb yang mengikuti. Used to describe the rate of change. Jadi dia untuk mendeskripsikan rate-nya, kayak dia naiknya tuh signifikan, naiknya cepat, naiknya itu sedikit atau banyak atau tajam. Nah, kayak gitu ya, kenaikan jumlah produksinya banyak gitu. Oke. Balik ini ya. Nah, jadi bisa pakai adjektif ini. Slight, adverbnya slightly, gradual, gradually. Kecuali untuk fast, dia adverbnya tetap fast, bukan fastly. Kecuali kalau kalian pakai quickly gitu ya. Jadi di sini fast bukan fastly, tapi tetap fast, tidak perlu ditambahi ly. Oke, this is the example. Kalau ini di sini contoh yang adverb itu artinya keterangan gitu ya. Nah, di sini kalau ini adverb of manner, keterangan cara. Nah, adverb itu fungsinya apa? Adverb itu fungsinya menerangkan kata kerja. Jadi dia letaknya setelah kata kerja di sini. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan adjektif? Adjektif itu menerangkan kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris, untuk menerangkan kata benda, dia letaknya di sebelum kata bendanya, adjektifnya. Adjektifnya letaknya di sebelum kata benda. Jadi ini noun gitu ya, ini adjektifnya. A slight increase kayak gitu. Jadi nah, di sini ada apa sih perbedaannya? Dramatically, steadily, slightly. Nah, gitu ya. Kalau kalian mau mendeskripsikan dia kenaikannya itu sedikit, berarti kalian pakai slightly. Kalau kenaikannya itu tepat, nah itu pakai steadily. Kalau dramatically, dramatis gitu ya, kenaikannya sangat melonjak. Nah, kayak gitu itu bisa pakai dramatically, dramatis, melonjak, bagus banget gitu ya, naik tajam. Nah, naik tajam dramatically itu bisa diganti dengan sharply, juga bisa pakai sharp gitu. Kalau naiknya itu tiba-tiba, habis turun tiap tahun turun, tapi kok tiba-tiba naik, nah you can say suddenly ya. Oke, ini kalau slightly ini naiknya sedikit. Kalau gradually itu naiknya bertahap, secara bertahap. Steadily tiba-tiba, steadily itu naik dengan tajam, steeply naiknya bertahap gitu. Kemudian sharply tajam, dengan tajam naiknya, sama kayak steadily ya. Kemudian suddenly naiknya tiba-tiba. Jadi misalkan ada grafik yang dia menurun terus tiba-tiba naik gitu ya, di tahun berapa tiba-tiba naik. You can say that suddenly gitu. Fast, cepat, naiknya cepat. Jadi habis turun naik gitu, cepat. Tergantung perbandingan grafik yang kalian mau deskripsikan gitu ya, tergantung jenis grafik yang kalian temukan gitu. Oke. Ini ya, jadi penggunaannya kalau adverb itu seperti ini. Jadi
slightly ini letaknya setelah verb, ini verbnya ya. Kemudian ini untuk adjektif dia letaknya sebelum noun gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan noun dulu baru adjektif gitu ya. Naik dengan cepat, naik sedikit. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris dibalik, adjektif dulu baru noun. Oke, thank you, sudah selesai. Kalau mau bertanya silahkan komen di box ya. Oke, silahkan kasih komen apa yang mau ditanyakan. Bye, see you next time.